Urgen, mohon dibaca Ustaz. Ini kayak kalau apa? Kalau kita masukin barang di pesawat, ada yang dikasih apa? Fragile itu ya. Nah. Bismillah. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan selalu. Izin bertanya Ustaz. Ana sudah menikah 5 bulan. Namun Ustaz, suami ana ternyata biseksual. Selama ini ana tidak diberi nafkah lahir maupun batin. Dan dalam hubungan pun belum. Suami cenderung berakhlak buruk kepada ana. Ustaz, apa yang harus ana lakukan? Sedang suami semakin hari perilakunya tidak berubah, masih sering chatting dan bertemu dengan laki-laki. Suami juga HIV. Dosakah ana bila ingin berpisah, namun suami tidak merespon dan semakin menyiksa, bahkan hak istri tidak diberikan kepada ana? Syukron Ustaz, mohon bantuannya Ustaz. Ustaz, apa hal ini sebuah aib jika ana menceritakan kepada keluarga suami, karena suami melarang dan marah kepada ana dan ana takut tidak mendapatkan ridho suami? Ini suami engkau bungkus, engkau kirimkan ke orang tuanya. COD. Iya jamaah. Jadi tujuan menikah itu apa? Mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuan menikah mencari pendamping dalam melalui perjalanan panjang melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Tujuan menikah adalah mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan suami. Maka yang harus engkau lakukan, yang pertama, engkau perbaiki suamimu kalau masih mungkin diperbaiki. Yang kedua, kalau tidak mungkin, kau sampaikan kepada keluarganya. Mungkin keluarganya yang bisa memperbaiki. Kalau tidak, yang kau gugat cerai. Orang yang gugat cerai karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Iya, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Kalau dikatakan apakah ini aib? Aib. Ini aib. Tapi aib yang perlu diperbaiki. Kalau engkau ceritakan kepada orang yang dapat memperbaiki. Siapa? Keluarganya. Boleh jadi keluarganya nggak tahu jemaah. Allah, ada seorang laki-laki yang Masya Allah, keluarganya taunya laki-laki itu orang baik, selalu sholat duha di rumahnya, puasa Senin Kemis, ternyata narkoba. Keluarganya nggak tahu. Tapi sang suami nggak bisa menyembunyikan itu di hadapan istrinya. Kalau di hadapan orang tua bisa, karena dia jarang ketemu sama orang tua. Mungkin dia ketemu terus berangkat kerja ya, tapi sama istri dia tidur bersama istrinya, sehingga dia tahu. Maka nasihat anak, ya engkau gugat cerai mungkin lebih baik, dan kau sampaikan kepada keluarganya, kayaknya nggak bisa dilanjutkan. Semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihat anak jemaah, jangan sembarangan memilih pasangan hidup. Anak nggak tahu kok bisa anti menikah dengan orang ini. Apa yang menarik dari orang itu sehingga engkau menerima dia? Boleh jadi wajahnya, boleh jadi hartanya. Padahal dalam agama kita kriteria pemimpin di dalam rumah itu, sebelum pemimpin di luar rumah itu adalah akhlak dan agamanya. Ahibati fillah, bicara LGBT ya. Bicara LGBT ini termasuk bicara yang terlarang. Kalau kita bicara via medsos, bisa ditutup medsos kita. Karena mereka benar-benar mempropagandakan agar Allah murka kepada manusia.
Masya Allah, kayaknya antum harus pegang Ustaz. Satu-satu berikan kepada ana Ustaz. Pertanyaan dari istri ana Ustaz. Harta ana hanya suami ana yang soleh. Harta ana hanya suami ana yang soleh. Sehingga harta yang paling ana cintai adalah suami ana. Tapi ana tidak sanggup berbagi. Apakah ana munafik? Jangan dibagi suaminya. Mati suaminya kalau dibagi jamaah. Suami itu punya, ini suaminya pura-pura istri ana bertanya jamaah ya. Ini ada aja. Iya. Suami itu punya hak nikah 4. Maka kalau antum memang membutuhkan, gak usah banyak ngomong lah. Orang kalau butuh itu ya akan jalan karena dia butuh. Tapi kalau antum gak butuh, jangan niru sohibnya. Oh fulan udah nikah, kenapa anak belum? Anak punya fulus. Urusannya bukan punya fulus. Antum ngurusin 1 ruwet, mau ngurusin 2. Ada orang yang istrinya 2 tidur di masjid. Nah antum kira, oh Masya Allah, tapi nggak apa-apa Ustaz, anak supaya sering tidur di masjid. Mau, tapi intinya tadi, para wanita yang istrinya tidak ngambil haknya yang 3, yang suaminya tidak ngambil haknya yang 3, punya haknya suami, maka hendaklah engkau benar-benar menghargai dan memuliakan suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Dan kalau terjadi suaminya nikah lagi tanpa izin, maka engkau pura-pura nggak tahu. Ya sudahlah, berarti dia nggak ingin melukai hatimu. Dia ingin jaga keutuhan rumah tangganya. Padahal istri mengatakan, oh munafik. Ini munafik, nggak jujur dia sama. Enggak, dia ingin menjaga hati istrinya. Kadang-kadang seperti itu. Cuma dia membutuhkan hal itu, tapi dia nggak ingin nyakiti hati istri. Istri itu kalau suaminya kerja keluar kota 3 hari nggak pulang, cemburu dia. Enggak, bang, kapan pulang? Tunggu sepekan lagi. Bismillah bang, yang penting pulang bawa fulus bang. Siap. Tapi kalau tahu kawin lagi, nggak ada cuma. Maka kita perlu jujur sama Allah Azza wa Jalla bahwa hidup ini ujian dari Allah SWT. Antum mungkin diuji dengan istri yang pencemburu. Ada istri-istri yang cemburu, dia cinta sama antum. Apa yang harus antum lakukan menghadapi istri yang pencemburu? Bacakan ayat-ayat Allah, ikutkan daurah keluarga biar dia mengizinkan suaminya nikah lagi. Antum gak perlu izin. Betul apa salah? Oh seneng antum jamaah. Iya. Baik, tadi Anda mau ngomong apa jemaah? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Anda mau ngomong apa? Iya, jadi intinya jangan antum menikah lagi dengan niat yang salah. Ketika antum benar membutuhkan hal itu dan antum punya istri yang pencemburu, antum gak perlu bacakan ayat kepada dia. Dia tetap pencemburu. Apa yang harus dilakukan? Minta sama Allah supaya dilembutkan hati istrinya. Karena mungkin sekarang Ustaz, anak takut Ustaz. Anak kalau nikah lagi, anak takut berantakan rumah tangga anak. Anak takut gak disapa sama ibu anak sendiri.
Iya. Ada yang ibunya, nah kalau engkau kawin lagi, nah nggak ibu anggap anak. Ada mungkin. Ini sekarang kondisi yang ada. Maka antum benar-benar harus menghadap kepada Sang Pencipta yang memiliki hati para wanita itu, supaya Allah lembutkan hatinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi nggak perlu pertanyaan yang dibuat-buat kayak tadi itu, jemaah. Bagaimana cara agar bisa istiqomah dalam mendakwahkan ilmu di tengah-tengah keluarga yang masih awam? Dakwah itu tidak selalu harus berbicara. Kunu du'atan wa antum shamitun. Jadilah kalian pendakwah dalam kondisi kalian diam. Tunjukkan, buktikan bahwa apa yang antum jalankan itu diridhoin Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu ada cahaya, jemaah. Ketika antum di keluarga yang awam, yang belum mengerti, tunjukkan setelah antum ngaji, antum semakin berbakti kepada orang tua. Pulang mijitin kaki orang tua, pulang bawa oleh-oleh buat orang tua, pulang nyusun sandal di rumah, bersih-bersih di rumah, sehingga orang tua melihat antum ikut aliran apa anak-anak ini. Kok dia jadi suka bersih-bersih di rumah? Kok dia lebih menghormatin orang tuanya daripada yang dulu? Sama adiknya perhatian, sama kakaknya lebih menghargai, sama tetangga suka membantu. Maka semoga dengan itu keluarga tahu insya Allah ini benar. Barakallahu fikum. Bagaimana menghadapi iman yang cepat naik turun di usia 20 tahun? Yang cepat naik turun. Naiknya cepat, turunnya cepat juga, jam. Ya tadi udah anak sampaikan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman itu bisa lusuh, jemaah, di dalam hati kalian sebagaimana pakaian itu bisa lusuh. Terus apa solusinya? Doa. Fasalullaha an yujaddida imanakum. Minta sama Allah supaya diperbaharui keimanannya. Maka baca doa-doa. Antum kalau melihat doa-doa yang dipanjatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, banyak kali yang berkaitan dengan keimanan. Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu ya Allah. Bagikan buat aku ya Allah, yang dengan itu aku terhindar dari kemaksiatan. Wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikan buat kami ketaatan kepadamu yang dengannya kita bisa sampai ke surgamu ya Allah. Minta doa. Kemudian baca Quran tiap hari. Usahakan baca Quran sama artinya. Kemudian setelah itu berkawan dengan orang-orang soleh. Karena orang soleh itu akan mengingatkan kita kalau kita lupa, dan akan menyemangati kita kalau kita ingat. Ada orang yang tahu perbuatan dosa, dosa itu, oh iya, tahu anak ini dosa, tapi gimana, anak kan masih muda. Ada yang seperti itu ya. Tapi tadi orang-orang saleh akan menyemangatin kita untuk meninggalkan kemaksiatan, melaksanakan ketaatan kepada Allah, kawan-kawan yang saleh, dan mengingatkan kita dengan aib-aib dan kekurangan kita. Insya Allah Allah akan Allah akan kembalikan keimanan kita. Ketika iman antum turun, yang wajib jangan ditinggalkan, yang sunnah silahkan ditinggalkan. Kalau masih bisa melaksanakan yang sunnah, laksanakan yang sunnah walaupun cepat-cepat. Umpamanya sholat qobliyah ba'diyah, antum baca Al-Fatihah aja. Aduh Ustaz, anak kalau mau baca surat males Ustaz. Udah baca Al-Fatihah.
Ana berdiri males Ustaz, ya duduk nggak apa-apa. Sholat sunnah. Mempertahankan. Tapi kalau sudah nggak bisa, sangat nggak bisa sudah Ustaz, yang wajib jangan ditinggalkan. Barakallahu fikum. Bagaimana cara meluluhkan hati kedua orang tua, terutama ibu, untuk meminta restu pernikahan yang tidak disukai oleh orang tua karena masa lalu yang buruk, tetapi orang tersebut, calon fulan, sudah meninggalkan masa lalunya dan sudah hijrah. Afwan Ustaz. Iya. Kalau bicara menikah jemaah, orang tua tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada anak. Tapi anak hendaklah berkomunikasi baik sama orang tuanya yang akan menikah engkau. Kalau orang itu pernah punya masa lalu yang gelap, yang penuh dengan dosa, engkau perlu membuktikan kepada orang tua bahwa dia hijrah. Sampaikan kepada orang tua, silahkan ayah cari tahu tentang dia. Yuk, ini kawan-kawan dia. Karena takut orang tua itu sayang sama antum sebenarnya. Ini kayaknya seorang perempuan yang tanya, sayang sama anti. Karena dikhawatirkan orang itu pura-pura hijrah. Ada yang pura-pura hijrah. Ada yang pura-pura baik, yang kemudian menipu para akhwat. Maka di sini orang tua hadir untuk mencari tahu. Berangkat ke rumahnya atau cari kawannya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, ya Allah meluluhkan hati orang tua. Tapi kalau orang tua tetap nggak percaya, ya alhamdulillah banyak ikhwan yang lainnya. Nah, ketika engkau meninggalkan karena berbakti sama orang tua, insya Allah Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Afwan Ustaz, izin bertanya. Dukun apa ini? Dukun kan adalah perbuatan yang syirik. Oke, dukun kan adalah perbuatan yang syirik dan termasuk dosa yang besar. Bagaimana cara seorang anak jika ingin menyelamatkan ketika orang tuanya menjadi dukun tersebut dan telah meninggal dunia? Dan apakah doa seorang anak akan sampai kepada orang tua tersebut? Ahibati fillah, bicara dukun ini, ya ada dukun yang dukun-dukunan. Dia melakukan perdukunan nyari fulus saja. Ada yang memang dukun beneran. Ada seorang dukun di Yaman, dia sudah tobat. Dia ngomong, yang datang ke ana itu, kata dia, jenderal-jenderal, bintang 1, bintang 2, bagaimana dia supaya jadi bintang 3. Kata dia, kalau ana bisa menjadikan dia bintang 3, ana sendiri jadi jenderal, kata dia. Iya jamaah, artinya dia dukun-dukunan sebenarnya. Artinya dia tidak melakukan kesyirikan, tapi dia melakukan penipuan kepada. Ada dukun-dukun yang melakukan penipuan. Ya nggak tahu apakah orang tahu tua antum sudah sampai ke tingkatan kesyirikan. Kalau mati di atas kesyirikan, antum nggak bisa doakan dia. Berhenti sholat, ya, meninggalkan sholat. Bahkan kadang-kala dia menginjak-injak Al-Quran, ya. Dia memang benar-benar dukun yang menghadirkan jin. Ketika memang seperti itu, ya nggak bisa kita doakan. Kalau memang mati di atas kesyirikan. Tapi kalau kita nggak tahu, maka hukum asalnya tetap dia Islam. Ya kita doakan dia. Maka harus dipastikan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Bismillah. Ustaz, jika kita ibadah itu sebaiknya dirahasiakan, apakah ibadah yang kita tunjukkan kepada anak kita salah satu ibadah yang sengaja ditampakkan? Niat saya agar menjadi contoh kepada anak tersebut. Iya, artinya kita tunjukkan tidak ke khalayak ramai. Kita dianjurkan. Jadi sholat yang paling baik buat laki-laki itu di mana? Di rumah. Laki-laki, kata Nabi SAW, khairu salatir rajuli fi baitihi.
Sebaik-baiknya sholat orang laki itu di mana? Jamaah. Di mana? Di rumah. Fi baitihi, kata Nabi, di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Kalau itu hadisnya seperti itu. Jamaah, itu hadis Nabi SAW. Maka laki-laki sholatlah di rumah, perbanyak sholat di rumah, azan ke masjid. Nah, bagaimana di rumah? Di rumah itu kadang-kala nggak ada sholat. Istri antum nifas 40 hari nggak ada sholat. Kalau antum semuanya di masjid, anak-anak antum nggak pernah ngelihat, ini kok rumah nggak ada yang sholat. Disinilah antum sholat di rumah, ngajarin anak-anak mereka. Dan tentunya anak-anak butuh contoh. Jamaah, anak-anak itu mungkin salah mendengar, tapi tidak pernah salah melihat. Antum melihat, ada orang tua yang ngerokok ya, ngomong sama, nah jangan ngerokok nak, ini penyakit nak. Yang didengar anak apa? Rokok enak. Yang dia salah dengar, iya ayah, apa ayah? Jangan ngerokok. Oh iya ya, ayahnya pergi, dia coba. Kenapa? Dia salah dengar, tapi ngelihat nggak salah. Lalu gimana ayah ngomong haram, ayah ngomong nggak enak, tapi ayah ngerokok? Dia akan mencontoh, siapa? Maka di sini pentingnya seorang ayah memberikan contoh di rumah. Jangan pegang handphone. Belajar. Ayahnya pegang handphone. Apa yang didengar anaknya? Pegang handphone, sana main handphone. Itu yang didengar sama anaknya. Kenapa? Itu yang dia lihat dari bapaknya. Maka di sini sholat itu perlu ditunjukkan kepada anak. Ada sholat-sholat yang memang perlu dilihat sama dia. Sholat qobliyah, ba'diyah. Kadang-kala anak-anak tanya, yang perempuan, bapak sholat apa? Kan udah pulang dari masjid. Dia kepingin tahu gitu. Maka di sini bagaimana memperbanyak sholat sunnah di rumah, walaupun kelihatan anak ya nggak tersembunyi, anaknya ngelihat. Tapi masa antum mau riak sama anak? Nih lihat nak, bapak ini orang soleh. Nggak laku sama anaknya. Kata anaknya, nggak, kita tahu bapak kita sendirilah. Barakallahu fikum. Bagaimana cara agar istiqomah dalam hijrah tanpa pendidikan pondok pesantren sebelumnya? Sedangkan tidak memiliki teman dalam hijrah. Ini masalahnya. Antum datang kajian nggak punya teman. Padahal di sini ada ratusan. Ini berapa yang hadir? 500? 1000? Antum di antara 1000 orang tapi sendirian, nggak punya teman hijrah. Cari teman di sini. Ada seorang yang hijrah, jamaah, suami istri ini masya Allah hijrah. Dia ketemu ana, lalu dia cerita, dulu saat waktu pertama ana hijrah, ana ikut kajian ustadz di sebuah masjid sama istri ana. Ana masuk ke masjid, istri ana di bagian perempuan. Nggak ada yang menyapa ana. Ana WA istri, engkau ada yang nyapa dirimu di sana? Sama, nggak ada. Tuh jamaah, kita ini kadang-kadang ngelihat ada orang baru, seharusnya duduk assalamualaikum, oh bid'ah salaman. Kata siapa salaman bid'ah? Sunnah salaman itu ketika berjumpa, antum kan baru ketemu dia. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, kefal. Orang itu senang, ya Allah, ada kawan aku. Ganti apa? Bukan tukar-tukaran nomor handphone. Maka di sini nasihat anak, nggak harus antum punya pendidikan pesantren. Berapa banyak di antara salafus soleh yang baru hijrah umur 40 tahun, umur 50 tahun, tapi dia belajar menuntut ilmu. Maka di sini ketika antum hijrah, antum datang ke rumah Allah, di Masjid Al Hayat, tanya ada jadwal kajian apa? Ustaz, ana bukan dari sini. Antum tanya di mana tempat antum? Antum cari masjid yang ada kajian, ikutin kajian tafsir untuk menambah keimanan antum dengan Al-Quran. Disitulah antum dapat kawan hijrah. Kalau antum hadir kajian setiap pekan 2 kali, antum tiap pekan dapat 1 kawan atau 2 kawan, sebulan tambah kawan antum. Maka nasihat ana, kalau antum datang kajian, jangan gerombol. Yang dari Lampung Timur sendiri, bikin kelompok di sini. Enggak, nyebar ke sana, pisah, antum cari saudara baru. Itu
Itu dilakukan. Emak-emak juga seperti itu. Terus berdoa jamaah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Minta kepada Allah supaya ditetapkan di atas agama Allah ini. Jangan berhenti. Karena nggak ada jaminan antum mati di atas Islam. Maka kita memohon kepada Allah agar dimatikan di atas Islam. Alhamdulillah jamaah, ini soal terakhir kata jamaah. Karena ana harus langsung menuju ke pelabuhan. Iya, kita pulang jalan darat ini jamaah. Doakan mudah-mudahan selamat. Ustadz, ana punya tetangga mu'allaf. Mu'allaf karena demi menikahi istrinya. Tapi dia tidak sholat, tidak puasa Ramadan. Apakah salah jika beliau meninggal dan tidak ikut mensolatkan? Kita tahu sholat jenazah ini termasuk fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menyolati, ya sudah selesai. Tapi berkaitan dengan mu'allaf jemaah, nasihat ana ya, buat para wanita yang menikah dengan laki-laki non muslim yang kemudian masuk Islam, sebelum menikah suruh belajar dulu dia tentang Islam. Karena ada yang menikah hanya untuk mendapatkan legalitas. Soalnya kalau ke KUA beda agama nggak akan diurusin. Masuk Islam ya? Masuk Islam. Bisa syahadat? Bisa. Nanti nggak ada dia punya keyakinan sama sekali tentang Islam itu. Maka akhirnya termasuk tadi dari ayat yang kita baca di awal tadi. Yang lisannya mengatakan beriman, tapi dia nggak beriman sebenarnya. Maka hendaklah dipastikan dulu dia benar-benar Islam. Tunjukkan ini loh buku Islam, kenalkan sama ustadz ya, ajak ke majelis ilmu suaminya. Semoga dengan itu dia dapat tiket ke surga dengan memasukkan suaminya ke dalam agama Allah Azza wa Jalla dan menjadikan dia orang yang benar-benar beriman, bukan hanya untuk legalitas pernikahan. Ahibati fillah, itu yang dapat Anda sampaikan. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Semoga apa yang sudah didapatkan dapat kita amalkan dan antum sampaikan kepada orang lain. Setiap antum datang kajian, tolong bawa orang baru datang ngaji lagi, belajar. Jangan sampai antum mencukupkan ilmu itu untuk diri antum sendiri. Karena Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat. Oh Ustaz, ana sudah beriman, ana sudah beramal soleh, tetap rugi antum. Karena ada syarat ketiga, watawasau bil haq. Antum kapan menyampaikan? Wah, ana bukan ustaz. Menyampaikan itu tidak harus ustaz. Kata Nabi SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Watawasau bil haq. Yang keempat, watawasau bis sabr. Antum harus sabar dicaci, dimaki oleh masyarakat demi menegakkan agama Allah ini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika.